Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Hidayatullah dari kelompok 1 kelas S703, meminta izin untuk memberikan penjelasan terkait probis yang saya kerjakan di PT Atik Jaya. Nah, di sini probis saya yakni raw material procurement. Untuk aktornya sendiri di sini ada staf produksi, ada staf gudang, staf pembelian, lalu ada owner. Nah, di sini eh, pemesanan dilakukan jam 8 pagi biasanya, lalu membuat catatan kebutuhan bahan baku, mengirim catatan kebutuhan bahan baku, lalu melakukan checking ketersediaan bahan baku. Nah, di sini ada gateway apakah tersedia. Jika tidak, maka dia akan langsung ke stok tidak tersedia dengan simulation waktunya seperti ini. Nah, itu. Nah, coba kita run. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam 2 menit hanya untuk mengecek apakah stoknya itu masih tersedia atau enggak. Nah, bagaimana kalau di jalur tidak? Nah, setelah banyak proses seperti membuat formulir permintaan, mengirim formulir, dan melakukan kesepakatan harga. Di sini ada loop juga untuk proses tawar menawarnya. Setelah itu membuat surat rekapitulasi, melakukan tanda tangan, membuat nota PO, mengirim notanya pada supplier, lalu supplier mengirim notifikasi bahwa barang sudah diantar. Nah, di sini ada gateway di mana apakah barangnya itu sudah diantar atau belum. Nah, jika barang yang diantar itu tidak sampai dalam waktu 2 hari, maka dia akan staf gudang akan mengirim pesan barang belum diterima, lalu staf pembelian menerima pesan itu dan akhirnya pembayaran pun dibatalkan karena barangnya belum datang. Dan berikut untuk simulasi waktunya. Maaf, kita ubah dulu, tidak sampai 2 hari. Jika tidak sampai 2 hari, kira-kira memerlukan waktu sekitar 2 hari, 12 jam lah. Nah, bagaimana jika barangnya sampai dalam 2 hari? Maka akan membuat dokumentasi kalau barangnya sudah diterima, lalu mengirim dokumentasi, akhirnya staf pembelian melakukan pembayaran, mengirim bukti pembayaran kepada supplier, lalu mengirim pesan bahwa stok telah tersedia dengan stok telah terpenuhi. Nah, untuk simulasi waktunya sendiri seperti berikut. Kita run. Nah, membutuhkan sekitar waktu 2 hari 13 jam ya kira-kira. Nah, untuk improvement di Probi saya sendiri yakni template pemesanan ya, yang dimana dia itu terintegrasi dengan formulir. Jadi formulirnya itu udah ada templatenya, sehingga kita tidak perlu membuat formulir-formulir ini secara manual, karena semua formulir ini itu dibuat secara manual. Nah, jika kita ada template sendiri, mau itu pakai di Google Form atau di Sheet, itu dengan mungkin sistem yang lebih terintegrasi ya, itu pastinya bisa mengurangi waktu di sininya gitu. Mungkin yang awalnya 1 jam gitu bisa jadi cuman 10 menit hanya untuk mengisi saja, tidak perlu membuat dari awal. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaniza Santoso dengan NIM 1020624001118. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana alur proses bisnis dari pabrik keripik Atijaya bagian quality inspection. Nah, proses ini dimulai dari bagian line staff produksi. Setelah mereka menyelesaikan satu batch produksi, mereka akan menyusun formulir untuk meminta dilakukannya inspeksi kualitas. Setelah itu, formulir tersebut akan dikirim kepada tim quality control. Setelah tim quality control menerima formulir permintaan, mereka akan mulai melakukan uji kualitas. Uji tersebut terdiri dari 3 tahap, yaitu uji rasa, uji aroma, dan uji fisik. Nah, ketiga hasil uji tersebut akan dicatat menjadi satu laporan. Lalu dibuatlah formulir mengenai hasil uji. Lalu dites lagi tuh apakah semua hasil uji 3 uji tadi ini lulus apa tidak. Kalau semisal iya, nanti tim quality control akan menandatangani formulir yang telah dibuat lalu dikirim kepada staf produksi agar staf produksi menyegerakan untuk mengemas produk. Kalau tidak, jika tidak lolos, nanti akan dibuat lagi tuh laporan mengenai detail-detail kesalahan apa saja yang ditemukan. Nah, setelah itu dicek lagi seberapa besar skala ketidaksesuaiannya. Kalau semisal kesalahannya kecil atau minor, nanti akan tim quality control akan mengirim laporan tentang temuan detail kepada staf produksi. Lalu staf produksi akan memilah produk, lalu membuat dokumentasi tentang pemilahan yang telah diselesaikan. Lalu dia akan mengirim dokumentasinya ke tim quality control. Lalu tim quality control akan menandatangani formulir, lalu dikirim kembali ke staf produksi dan produk siap dikemas. Namun jika skala ketidaksesuaiannya besar atau major, nanti laporan akan dibuat untuk owner, mengirim laporan kepada owner untuk owner mengambil keputusan. Jadi diserahkan ke ownernya langsung kalau semisal masalahnya besar. Nah, ketika owner udah menerima laporan tersebut, nanti dia akan melakukan analisis tentang keputusan apa yang akan diambil. Kalau semisal dia memilih untuk rework, nanti dia akan mengirim notifikasi kepada staf produksi untuk segera melakukan rework. Lalu, jika dia memilih untuk pemusnahan, dia akan mengirim notifikasi pemusnahan batch kepada staf produksi agar batch yang tadi ada salah-salahnya segera dimusnahkan atau mungkin dibatal kemas. Ini saya sudah mencoba simulasikan. Ini jika iya. Ini alurnya. N-nya di sini, lalu jika tidak lulus minor. Aduh, kok nggak jalan? Nah, ini. Alurnya di sini, nanti N-nya di sini. Lalu ini major ada 2 karena dia ada gateway lagi di bawah. Ini sampai sini. Tuh, ini pemusnahan, lalu ini reward. Oke. Kita jalankan satu-satu di 1 menit. Ini kita tes yang uji lulus semua. Kelihatan ini. Sudah dia jadinya 4 jam. Nah, kalau uji lulus ini kita melakukan efisiensi waktu di bagian pengumpulan hasil uji data. Kalau dulunya Atijaya ini melakukan laporan ini dengan cara manual. Jadi kayak itu mungkin habisin waktu kayak semisal 1 jam, 2 jam. Nah, kita menyarankan untuk membuat template hasil uji coba. Jadi kalau semisal setelah uji ntar dia tinggal masukin datanya ke dalam template aja. Jadi nggak perlu susun dari awal. Jadi itu improvisasi dari kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu melakukan analisis data. Kalau informasinya itu benar, maka akan langsung mengirim surat keluhan ke owner. Tapi kalau enggak, dia itu akan meminta melakukan klarifikasi data kepada distributor. Setelah hasilnya dikirim klarifikasinya dan masih nggak sesuai datanya, maka keluhannya itu dianggap tidak valid atau keluhannya itu ditolak. Jika emang valid, maka lanjut ke step selanjutnya. Jadi owner itu menerima keluhannya, lalu menganalisis keluhannya itu berasal dari mana. Kalau dari eksternal atau dari distributor, mereka itu akan balik ke staff admin untuk membuat formulir keluhan terhadap supplier bahwa produknya ini bla 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 bla. Lalu setelah intinya ya minta pertanggungjawaban dari supplier. Setelah itu semua selesai semua, maka keluhannya udah direspon dengan baik dan benar. Nah, jika itu internal, nanti ada dua ending. Ending setelah awalnya mereka mengirim konfirmasi kalau ini rusaknya bagaimana. Nah, kalau kerusakannya kecil karena ini Atijaya ini produksi makanan ringan yang keripik-keripik gitu, kalau rusak yang gak terlalu ngaruh. Jadi mereka itu akan mengirimi klarifikasi dan minta maaf kalau ini bla 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 bla, dan keluhannya pun udah direspon oleh suppliernya. Jika itu besar, kalau besar ini lain ceritanya. Karena makanan kalau besar, misalnya jusnya meledos gitu, meledos gitu, atau terkontaminasi etanolnya bahlil, maka kita dari owner itu membuat surat permintaan dan kompensasi. Terus kompensasinya minta dari staf keuangan, terus mengirim bukti pembayarannya ke owner. Habis itu setelah itu owner mengirim bukti pembayaran beserta surat klarifikasi dan minta maafnya, lalu dikirimkan ke distributor dan keluhan terselesaikan. Untuk simulasi time simulationnya, kita langsung jalankan aja sih. Jadi di sini ada 3 hari 1 jam. Nah, implementasinya yang dipakai di ini untuk di bagian ini ya, sebenarnya panjang nih. Mana ini? Itu adalah WA Business plus label keluhan. Jadi menyalin informasi secara manual kita hilangkan, anggap aja itu udah kurang jadi 10 menit atau bahkan 5 menit ya. Terus pengecekan data juga lebih cepat soalnya ada formnya itu, jadi lebih efisien, jadi 30 menit misalnya. Terus pengirimannya juga dipersingkat. Ini karena udah ada formnya, jadi lebih cepat. Terus gimana ya? Sisanya sama aja sih menurutku. Kita simulasikan ulang dengan solusi terbaru. Boom, 1 jam 14. 1 dari 14 detik jam. Itu cukup peningkatan waktu yang lumayan. Jadi setelah itu kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya anggota kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, saya Vincent Immanuel Putra akan menjelaskan distribution scheduling dari Atik Jaya. Di sini, pihak distribusi mengirim permintaan jadwal pengiriman mingguan dengan menggunakan Misex Flow ke bagian staf gudang Atik Jaya. Kemudian, pihak staf gudang Atik Jaya menerima permintaan jadwal pengiriman mingguan yang diawalin dengan Misex Start Event. Kemudian, staf gudang pun mencatat secara manual ke dalam buku log permintaan jadwal pengiriman menggunakan manual task. Kemudian, setelah mencatat, staf gudang melakukan verifikasi kesediaan stok. Di sini ada gateway sore. Nah, di gateway ini ada 2 jalan, antara tidak dan ya. Apakah stok sudah tersedia? Jika stoknya itu sudah jika stoknya itu tidak tersedia, maka staf gudang mengirim pesan untuk konfirmasi estimasi stok terpenuhi menuju staf produksi. Di sini menggunakan syntax dengan intermediate mistake event. Nah, staf produksi itu menerima pesan untuk konfirmasi estimasi stok dan
Setelah menerima pesan untuk konfirmasi estimasi stok, staf produksi mulai mengirim pesan hasil konfirmasi estimasi stok terpenuhin balik ke staf gudang Atijaya. Staf gudang pun menerima pesan hasil konfirmasi tersebut. Kemudian staf gudang pun membuat jadwal untuk keterlambatan secara manual. Setelah dibuat, mengirim jadwal keterlambatan ke pihak distribusi. Pihak distribusi pun menerima jadwal keterlambatan. Nah, setelah menerima jadwal keterlambatan, pihak staf gudang pun mengirim jadwal keterlambatan itu menjadi jadwal pengiriman diubah. Nah, jika apakah stok sudah tersedia dan jalurnya itu iya, maka staf gudang membuat surat konfirmasi jadwal pengiriman secara manual. Nah, setelah dibuat secara manual, ia mengirim surat konfirmasi jadwal pengiriman ke pihak distribusi dan pihak distribusi pun menerima surat konfirmasi jadwal pengantaran. Setelah menerima surat konfirmasi jadwal pengantaran, staf gudang pun membuat jadwal pengiriman telah dibuat. Sekian penjelasan saya distribusi scheduling dari pihak Atik Jaya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih.